Sejarah uang dan pergeseran nilai dalam peradaban modern. Jauh sebelum uang dikenal, manusia memenuhi kebutuhannya melalui sistem barter. Petani menukar hasil panennya dengan ikan dari nelayan, peternak menukar ternaknya dengan pakaian dari penenun, dan berbagai kebutuhan dipenuhi melalui pertukaran langsung. Sistem ini bekerja cukup baik dalam kelompok kecil, tetapi menjadi semakin rumit ketika masyarakat berkembang. Seseorang yang memiliki beras belum tentu menemukan orang yang membutuhkan beras, sekaligus memiliki barang yang diinginkannya. Kesulitan inilah yang dikenal sebagai double coincidence of wants. Keterbatasan barter mendorong manusia mencari alat tukar yang lebih praktis. Berbagai benda pernah digunakan, seperti garam, kerang, dan batu-batu tertentu. Namun logam mulia seperti emas dan perak akhirnya lebih banyak dipilih karena tahan lama, mudah dibagi, dan memiliki nilai yang diakui secara luas. Sekitar milenium ketiga sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno telah menggunakan emas sebagai penyimpan nilai. Akan tetapi, penggunaan emas saat itu masih dalam bentuk bongkahan yang harus ditimbang setiap kali transaksi berlangsung. Perkembangan penting terjadi pada abad ke-7 sebelum Masehi ketika kerajaan Lydia yang terletak di wilayah Turki modern mencetak koin logam pertama yang diakui secara resmi oleh negara. Koin tersebut memiliki berat dan kadar logam yang terstandarisasi sehingga mempermudah perdagangan. Inovasi ini kemudian menyebar ke Yunani, Persia, hingga Romawi. Sejak saat itu, uang mulai menggantikan barter sebagai alat tukar utama. Manusia tidak lagi bergantung pada kecocokan kebutuhan antar individu. Mereka cukup menjual barang atau jasanya untuk memperoleh uang, kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli apapun yang dibutuhkan. Perdagangan yang semakin luas melahirkan tantangan baru. Membawa koin logam dalam jumlah besar menjadi tidak praktis dan berisiko. Di Tiongkok, para pedagang mulai menggunakan surat bukti penyimpanan sebagai pengganti membawa logam secara fisik. Pada masa dinasti Song, pemerintah mengambil alih sistem tersebut dan menerbitkan uang kertas resmi pertama di dunia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah moneter. Nilai uang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada logam mulia, melainkan pada kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang menerbitkannya. Perubahan ini menandai lahirnya sistem keuangan modern, di mana uang menjadi instrumen utama dalam mengatur aktivitas ekonomi. Seiring berkembangnya kota-kota dagang, revolusi industri dan sistem kapitalisme modern, peran uang semakin meluas. Uang tidak lagi sekadar alat tukar, tetapi juga menjadi alat pembayaran upah, pajak, investasi, dan penyimpan kekayaan. Masyarakat yang sebelumnya mampu memenuhi banyak kebutuhannya secara mandiri, mulai bergantung pada pasar. Orang bekerja untuk memperoleh pendapatan, kemudian menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli makanan, pendidikan, transportasi, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pada titik ini, uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas ekonomi bergantung pada keberadaan uang. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia. Pada tahun 1944, melalui konferensi Bretton Woods, negara-negara peserta sepakat menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai pusat sistem moneter internasional. Mata uang berbagai negara dipatok terhadap dolar, sementara dolar sendiri dapat ditukarkan dengan emas. Meskipun sistem tersebut berakhir pada tahun 1971, dominasi dolar tetap bertahan. Pada dekade 1970-an, perdagangan minyak dunia mulai menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama. Karena minyak merupakan kebutuhan penting bagi hampir semua negara, permintaan terhadap dolar terus meningkat. Akibatnya, dolar berkembang menjadi mata uang cadangan dunia dan digunakan dalam sebagian besar perdagangan internasional. Indonesia merupakan bagian dari perekonomian global yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Banyak kebutuhan industri nasional seperti bahan baku, mesin produksi, obat-obatan, dan energi dibeli menggunakan dolar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor menjadi lebih mahal. Perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli barang dari luar negeri.
Kenaikan biaya tersebut seringkali diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa. Inilah sebabnya mengapa pergerakan dolar sering menjadi perhatian utama dalam pembahasan inflasi di Indonesia. Stabilitas nilai tukar rupiah bukan sekadar persoalan moneter, melainkan berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Pada awal kemunculannya, uang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Namun seiring waktu, makna uang mengalami perubahan. Dalam masyarakat modern, uang tidak hanya dipandang sebagai alat tukar, tetapi juga simbol keberhasilan, status sosial, keamanan, dan kekuasaan. Kesuksesan sering diukur dari besarnya penghasilan, jumlah aset yang dimiliki, atau gaya hidup yang mampu ditampilkan. Akibatnya, orientasi hidup sebagian besar orang bergeser. Jika dahulu manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, kini tidak sedikit yang menjalani hidup semata-mata untuk mengejar uang. Pendidikan dipilih berdasarkan prospek penghasilan, pekerjaan dinilai dari besarnya gaji, dan pencapaian hidup diukur dari kemampuan ekonomi. Uang yang semula merupakan sarana, perlahan berubah menjadi tujuan. Pergeseran orientasi terhadap uang membawa konsekuensi sosial yang tidak kecil. Dalam persaingan memperoleh kekayaan, sebagian orang mulai menempatkan keuntungan materi di atas nilai-nilai moral. Kejujuran dapat dikorbankan demi keuntungan finansial. Jabatan disalahgunakan untuk memperkaya diri. Korupsi, suap, penipuan, penggelapan pajak, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya muncul ketika hasrat terhadap uang mengalahkan tanggung jawab moral. Fenomena ini tidak berarti bahwa uang adalah sumber kejahatan. Uang hanyalah alat, namun ketika uang diposisikan sebagai ukuran tertinggi keberhasilan manusia, batas antara benar dan salah dapat menjadi kabur bagi sebagian orang. Tentu tidak semua individu bersikap demikian. Masih banyak orang yang menjunjung integritas dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa dorongan untuk memperoleh keuntungan materi seringkali menjadi faktor kuat yang memengaruhi perilaku manusia. Perjalanan sejarah uang memperlihatkan sebuah ironi. Manusia menciptakan uang untuk mempermudah hidupnya. Tetapi dalam perkembangannya, manusia juga dapat terjebak dalam sistem yang membuatnya terus-menerus mengejar uang. Peradaban modern berhasil menciptakan kemajuan teknologi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan ekonomi. Namun, peradaban yang sama juga menghadapi tantangan besar. Bagaimana memastikan bahwa kemajuan material tidak menggerus nilai-nilai kemanusiaan? Pertanyaan yang perlu direnungkan bukanlah apakah uang itu baik atau buruk, melainkan apakah manusia masih mampu mengendalikan uang, atau justru telah dikendalikan oleh keinginan untuk memilikinya. Sejarah uang adalah sejarah tentang kreativitas manusia dalam mencari cara yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari barter sederhana, koin logam Lydia, uang kertas Tiongkok, hingga dominasi dolar dalam ekonomi global, uang telah menjadi pondasi penting bagi perkembangan peradaban. Namun sejarah yang sama juga menunjukkan bahwa perubahan fungsi uang membawa perubahan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Bagi sebagian besar masyarakat modern, uang telah menjadi pusat berbagai keputusan dan tujuan hidup. Dalam kondisi tertentu, dorongan untuk memperoleh kekayaan bahkan dapat mengesampingkan moral, melahirkan korupsi dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pelajaran terpenting dari sejarah uang bukan sekadar memahami bagaimana alat tukar itu berkembang, melainkan menyadari bahwa uang seharusnya tetap menjadi sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, bukan tujuan akhir yang menentukan nilai seseorang sebagai manusia. Sebab, tantangan terbesar peradaban modern bukanlah menciptakan lebih banyak uang, melainkan memastikan bahwa manusia tidak kehilangan kemanusiaannya dalam proses mengejar uang tersebut.